Kalau keluarga atau rumah tangga kita bermasalah, pasti salah satu atau dua-duanya atau mungkin semuanya tidak. Kan saya dengan kemampuan saya bisa menyelesaikan. Iya, pertanyaan kedua, tapi akan mendapatkan hikmah. Berarti ketika suami marah-marah ke istri, sudah atas izin Allah istri-istri? Sudah. Ketika istri ngomong-ngomong kepada suami, sudah atas izin Allah? Sudah, hal itu beres. Maka ketika kita sudah menghormati izin Allah, sesuai dengan janji Allah, karena neraka dan surga itu tergantung ketaatan si istri kepada suami. Jadi poligami bisa salah juga nggak? Bisa kalau dasarnya dari hawa nafsu. Silakan dipilih, dianggap sebagai masalah yang sangat besar atau dianggap sebagai salah satu pintu masuk surganya si ibu-ibu itu. Kalau kita punya keinginan, lalu Allah punya keinginan, ketika nanti tidak sama, kita tetap dengan ego kita memaksakan keinginan, atau kita mengikuti keinginan Allah. Keberhasilan itu bukan karena kita mampu atau tidak, tapi keberhasilan itu adalah nggak mungkin Allah akan membuat menderita seseorang bagi yang memang benar-benar taat mengikuti perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah ridha Allah di mana saja berada, juga sahabat ilmu kehidupan di mana saja berada. Alhamdulillah kembali kita akan kajian tentang ilmu kehidupan, yang mana pada hari ini, pada kesempatan ini, tema yang akan kita angkat adalah tentang keluarga. Di dalamnya nanti kita akan membahas tentang hubungan dengan suami istri, artinya pasangan ya, kemudian tentang anak, dan berbagai masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan keluarga. Alhamdulillah sudah hadir guru kita Ustadz Oka Setiawan, dan di sini juga hadir tamu kita Bapak Rufri, yang insya Allah nanti akan bertanya langsung kepada Ustadz Oka Setiawan berkenaan tentang rumah tangga. Langsung saja kami silahkan kepada Bapak Rufri untuk langsung bertanya kepada Ustadz Oka Setiawan. Waktu dan tempat kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillah ini ada kesempatan bisa ketemu Ustadz Oke secara langsung. Sekian lama saya ingin bertemu, tapi Alhamdulillah baru kesempatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah ini sebenarnya saya ingin bertanya itu sebenarnya hal-hal yang hari-hari kita hadapi, tapi saya ingin dapat baik gambaran dan sebenarnya bagaimana sih kita menyelesaikan hal seperti ini, terutama dalam permasalahan ataupun hal yang kita hadapi di keluarga. Saya, istri, dan anak ya. Kebetulan saya anak 4, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah yang paling besar. Anak ya, itu, ini anak ya? Ini anak. Oh, anak. Kalau istri 1, ya alhamdulillah 1, dan alhamdulillah juga masih mencukupi sekali untuk bisa mendidik anak-anak saya yang 4 ini, dan mendidik ataupun membantu berkhidmat kepada saya sebagai suami. Amin. Jadi yang ingin saya tanyakan Ustaz, 4 anak ini 4 karakter berbeda. Betul. Anak saya kebetulan yang pertama laki-laki, udah kuliah, kemudian yang kedua SMA, yang ketiga, keempat ini kembar, dan masih kelas 2 SD. Ini 4 anak ini 4 karakter berbeda, tentunya 4 permasalahan berbeda. Betul. Yang ingin saya tanyakan pertama nih Ustaz, sebenarnya antara kami suami dengan istri dalam pembagian tugas mendidik anak yang benar secara Islam ini sebaiknya gimana sih Ustaz? Alhamdulillah. Saya sebagai suami, istri juga yang hari-hari mendampingi anak-anak. Ini dalam hal ketika anak ini mulai ada bertanya tentang masalah ataupun ada masalah yang dihadapi di sekolah. Ini saya kerja Ustaz ya. Betul. Tahu-tahu ada masalah seperti apa, mungkin ribut dengan teman sekelasnya ataupun apa, atau mungkin dianya sendiri, kita perlu tegur, perlu marahi. Sebenarnya yang marahin siapa sih Ustaz? Yang baik itu gimana ya? Apakah saya atau istri? Atau kadang-kadang juga ini yang kedua nih Ustaz, langsung bertanya saja Ustaz ya. Kadang nggak sama nih, suami saya maunya bagaimana ke anak, kadang-kadang istri maunya gimana ya. Dan akhirnya jadi calon piributan nih Ustaz. Nah jadi
Ini yang ingin saya Harus tanyakan. bagaimana ya? Yang pertama ini Hmm. terkait dengan Sikap ya. sikap suami istri itu harus bagaimana Oke. dengan terkait pendidikan ke anak-anak Amin. ini. Yang 4 ini memang beda-beda. Oke. Nanti satu lagi saya izin saya tabung dulu Ustaz. Ya, Ini sip. boleh. Oke. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah ini anugerah buat saya hari ini karena Pak Rufrianto ini selain menjadi bintang tamu di podcast, dan ini teman lama saya dan sudah berapa tahun ya, mungkin puluhan tahun kita baru bertemu sekarang ini ya. Betul. Kita sama-sama dulu sekolah di Bandung. Jadi Bapak Ibu sekalian dan untuk teman-teman juga yang dulu kita sama-sama sekolah, kenapa saya buat podcast ini memang tujuannya ayo kita bersilaturahmi. Mungkin bicaranya nanti bukan tentang masa lalu, tapi bagaimana menjalani kehidupan ke depan agar sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Karena apapun yang dijalani, keberhasilan itu bukan karena kita mampu atau tidak. Tapi keberhasilan itu adalah saat kita mengikuti apa yang Allah inginkan lewat petunjuk-petunjuknya. Jadi pertanyaan Pak Kito atau Pak Rufri ini kan simpel sebenarnya. Ini ada satu keluarga. Sebenarnya mempunyai tujuan yang sama. Suami, istri, dan anak itu pasti ingin semuanya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Kan begitu ya? Betul. Tapi pertanyaan kedua, sebelum kita bercerita hak istri, hak suami, kewajiban istri, kewajiban suami, yang pertama itu saya tanya ya Pak Tito ya, dunia ini dibuat, itu aturannya dulu, baru dunianya, atau dunia dulu baru aturan? Harusnya aturannya dulu ya. Ya, jadi menurut Al-Quran itu jelas, bahwa dunia ini diciptakan itu adalah Allah membuat aturannya dulu. Untuk apa? Maksudnya ketika nanti manusia hidup di dunia, secara otomatis kalau dia mengikuti aturan, maka otomatis kehidupannya akan menjadi baik. Ya, kan itu hal yang sederhana kan? Kayak kita di jalan lampu merah, lampu hijau, lampu kuning kan itu kan memang buat aturan agar lalu lintas itu menjadi tertib. Berarti sekarang pertanyaan berikutnya, kalau keluarga atau rumah tangga kita bermasalah, pasti salah satu atau dua-duanya atau mungkin semuanya tidak mengikuti aturan. Kan sebenarnya kalau rumah tangga itu kan simbol kan, suami, istri, dan anak. Sebenarnya kan yang akan mengikuti itu anak. Tinggal suaminya seperti apa tugasnya, istri itu seperti apa tugasnya. Nanti kalau sudah paham menurut Al-Quran, kita tinggal ikuti saja. Kan begitu ya? Betul. Oke, Ustadz Anas bisa bantu? Jadi yang pertama, kita akan bahas tentang aturan namanya seorang suami itu bagaimana. Kewajiban suami terhadap keluarganya itu bagaimana. 66 surat At-Tahrim ayat 6. Nah, baru dari situ kita breakdown nih. Berarti itu bagaimana agar aturan ini bisa berjalan di keluarga. Kalau sudah begitu kan aman. Silakan. Surat 66 At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi ini kan aturan umum Pak Tito. Betul. Semua orang mau siapapun orangnya pasti suka tidak suka harus mengikuti aturan ini. Berarti ini untuk suami atau untuk istri, Ustadz Anas? Untuk semuanya. Coba baca lagi. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Dirimu itu kepada siapa? Suami. Suaminya. Jadi aturan yang pertama adalah suami atau kita sebagai laki-laki itu wajib menjaga istri dan anak kita dari bahan api neraka. Itu yang paling utama. Jadi silakan berkeluarga dengan berbagai macam-macam tadi karakter. Karena ternyata memang setiap orang itu Allah tidak buat sama karakternya. Di dalam Al-Quran itu ternyata setiap orang itu membawa pembawaannya masing-masing. 17 ayat 84. Jadi kita buka dulu aturan-aturannya dulu ya. Surat 17 Al-Isra ayat 84. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Jelas ya? Jadi satu sisi seorang laki-laki atau suami itu harus menjaga keluarganya dari siksa api neraka, berarti kita punya kewajiban untuk menyelamatkan. Dan satu sisi ternyata memang Allah membuat karakter kita itu berbeda-beda. Berarti pertanyaannya untuk apa? Sehingga nanti si istri memahami suami, suami memahami istri kan? Betul. Saya tanya nih, kalau karakter istri sama suami sama, kira-kira bisa saling memahami nggak? Nggak bisa, makanya kita jangan kaget. Kenapa istri berbeda, kenapa suami berbeda, bahkan anak berbeda? Memang tugas kita mulai saling memahami.
Kalau tidak saling memahami, nggak akan muncul namanya kebijaksanaan. Nggak akan muncul namanya kesabaran. Betul ya? Baik, jadi yang akan saya bahas sekarang adalah tugas suami yang pertama, menyelamatkan semua keluarganya dari siksa api neraka. Setuju ya? Ya, setuju. Tugas yang kedua seorang suami, apa tugas yang kedua seorang suami? Memahami. Ya, memahami sifat istri, sifat anak, bagaimana nanti kita bersikap. Allah. Oke, sekarang saya tanya Pak Tito ya. Tugas kita memahami itu berarti dalam rangka menyampaikan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran atau untuk merubah karakter istri dan karakter anak? Menyampaikan. Baik, kalau misalnya istri dan anak belum berubah, jadi masalah atau menjadi sarana ibadah? Sarana ibadah. Jadi dari kesadaran Masya itu Allah. dulu. Setelah kita baru sadar, oh berarti nanti ketika istri tidak sama, anak tidak sama, ya memang ini adalah menjadi sarana ibadah. Sehingga suami nggak perlu jauh-jauh untuk masuk surga. Cukup belajar di keluarganya, menjadi sabar atau istrinya menjadi sabar kepada suaminya. Kalau di keluarga saya kan istri saya yang menjadi belajar sabar ke saya. Saya sebagai soal, istri saya sebagai yang melatih. Tapi kadang-kadang terus berputar. Iya. Jelas ya maksudnya? Betul. Jadi Jelas. sebenarnya kalau semua disadarkan kepada Al-Quran, itu nggak ada yang sulit kok. Satu, tugas kita memang tetap harus menyelamatkan. Tapi yang kedua ternyata tugas kita tuh cuman pilihannya dua. Ketika permasalahan itu dari istri atau dari anak, dianggap masalah bisa, dianggap menjadi sarana ibadah bisa, yaitu bersabar, ikhlas, dan lain-lain. Sehingga pertanyaan saya, berarti harusnya Pak Tito ada masalah nggak sama istrinya kalau sudah begitu? Tidak ada. Tidak, karena Pak Tito dalam berpikirnya sudah jelas. Istri saya begini, oh sarana saya jadi sabar. Padahal mohon maaf, kalau sudah sabar, apa yang Allah janjikan? Al-Baqarah 155 sampai 157. Ini luar biasa. Maka muncullah sakinah mawaddah warahmah. Coba. Surat 2 Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kalau kita sudah jadi sabar nih. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti kalau kami pasti itu, akan terjadi nggak ujian? Pasti. Kira-kira ujian yang paling gampang dari mana? Dari Dari keluarga. orang-orang terdekat. Berarti pasti ya? Iya. Nah sekarang saya tanya, kalau Pak Tito sudah Allah pastikan akan diuji, berarti ketika anak aneh-aneh, istri aneh-aneh jadi masalah nggak? Kalau sudah tahu pasti akan diuji. Tidak jadi masalah. Tidak, memang ini sebagai sarana kita, betul nggak? Betul. Tapi kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa kita harus sabar terus? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Semua kembali kepada Allah. Nah ini yang luar biasanya 157-nya. Janji Allah kenapa jadi sakinah mawaddah warahmah? Salah satu saja dalam keluarga sabar. Maka apa yang Allah lakukan? Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat Arabnya coba. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mendapat apa? Salawat. Solawat. Maka ketika keluarga mendapatkan solawat dari Allah, istri soleha, anak jadi soleha, suami pun begitu, maka sesuai dengan visi misinya, kita bisa menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Satu saja orang yang sabar dalam keluarga, itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi simpel ya harusnya begitu ya. Luar biasa ya. Tinggal pertanyaan berikutnya, gimana caranya supaya saat terjadi itu kita bisa menjadi sabar? Kan begitu harusnya kan? Iya. Maka caranya mulailah si istri dan anak mungkin nggak perlu ya harus latihan sabar dulu. Kalau anak kan memang mau gimana? Ini aja berdua. Bagaimana caranya? Ternyata Allah firmankan di surat 64 ayat 11 yang tadi disampaikan. Surat 64 At-Taghabun ayat 11. Berarti kata kuncinya keluarga itu adalah kesabaran salah satu aja ya. Terus bagaimana cara prakteknya? Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Berarti semua nanti kejadian dalam rumah tangga itu bisa terjadi dengan sendirinya atau atas izin Allah? Izin Allah. Berarti ketika suami marah-marah ke istri, sudah atas izin Allah istri-istri?
Sudah. Ketika istri ngomong-ngomong kepada suami, sudah atas izin Allah? Sudah, hal itu beres. Maka ketika kita sudah menghormati izin Allah, sesuai dengan janji Allah, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama, terus lanjut. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Maka suami dan istri itu akan diberikan hikmah. Akan diberikan suatu pembelajaran. Oh, istri saya itu marah-marah ternyata membuat saya harus bisa bersabar. Oh, suami saya itu marah-marah ternyata harus membuat. Jadi intinya tuh bukan karena paksaan, tapi kesadaran dalam sama-sama meningkatkan kualitas kita beribadah. Betul. Kira-kira beres berarti harusnya? Beres. Silahkan teman-teman yang kita dulu pernah main dan lain-lain, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Alhamdulillah. Silakan ibu-ibu kalau mau bertanya. Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan pencerahan tentang keluarga, tentang peran suami, tentang peran istri, tentang peran anak. Dan dari apa yang tadi sudah kita bahas bersama, betapa seorang ayah, seorang suami memiliki tanggung jawab yang begitu besar, yaitu untuk memelihara keluarganya agar tidak menjadi bahan bakar api neraka. Wa'iyadzubillah. Dan alhamdulillah sahabat semuanya, bersama kita juga hadir para ibu-ibu yang nanti juga akan ikut bergabung bertanya dalam kajian podcast kita pada hari ini. Silahkan kepada ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya Ustadz, terkait yang tadi Ustadz bilang soal izin Allah dan kita harus sabar ya. Nah dalam kasus misalnya ada seorang istri yang sah, lalu tiba-tiba dia dipoligami. Nah itu kan nanti bilangnya si suaminya atau si madunya bilang, itu kan udah izin Allah, enak banget gitu kan ya. Terus apa istrinya harus sabar. Tapi kan kalau tidak bisa menerima, bagaimana jadinya? Jangan sok-sok bilang izin Allah deh kayak gitu. Tapi di satu sisi menyakiti orang. Masa orangnya harus sabar? Padahal sebenarnya dia kan tidak bisa menerima. Begitu Ustaz. Terima kasih. Bagus. Ini pertanyaan yang sering saya dapatkan di majelis taklim manapun, khususnya ibu-ibu Pak Tito ya. Ya. Jadi yang harus Bapak Ibu sadari. Tapi saya tanya dulu ya, terlepas nanti apapun yang saya sampaikan, tapi setuju atau tidak dulu bahwa apapun yang terjadi menimpa diri kita itu harus melalui izin Allah. Setuju dulu atau tidak? Setuju ya? Setuju. Jadi semua apapun yang menimpa, termasuk misalnya anggaplah seorang suami tiba-tiba poligami, itu pun sudah atas izin Allah. Setuju dulu? Setuju. Nah, cuman pertanyaan kedua. Tapi meskipun Allah izinkan, ternyata manusia itu diberikan yang namanya pilihan. Betul Pak, Bu? Betul. Misalnya contoh, orang bunuh diri itu, Ustaz Tanas atau Pak Tito bisa jawab, itu tuh sudah atas izin Allah atau belum? Orang bunuh diri. Nah, Iya. Pasti ada izin Allahnya. loh kalau misalnya tidak ada izin Allah, bagaimana Nggak bisa mungkin. bunuh diri kan? Iya. Karena semua kejadian tetap melewati pasti izin. Iya. Ya kan? Tidak mungkin tiba-tiba kejadian itu dengan sendirinya nyelonong, nggak mungkin. Betul. Tapi pertanyaan kedua, ketika Allah mengizinkan, pilihannya bisa dua. Betul. Apakah menjadi ujian atau menjadi teguran bagi yang diizinkan? Siap. Paham ya? Sekarang suami poligami. Kalau tidak Allah izinkan, kan tidak mungkin terjadi juga. Betul? Tapi pertanyaannya, suami bisa milih nggak poligami atau tidak? Bisa. Kembali kepada suaminya. Saya tapi kayaknya terlalu sayang sama istri saya. Kasihan kalau poligami, akhirnya nggak jadi. Betul nggak? Tapi misalnya tiba-tiba istrinya, udah Mas, kamu poligami saja, saya senang untuk jalan yang surga. Ada juga yang begitu. Jadi meskipun Allah sudah izinkan, tetap pilihannya kepada suaminya masing-masing dalam bersikap. Di mana ayatnya manusia diberikan pilihan? 18 ayat 29. Silahkan. Surat 18 Al-Kahfi ayat 29. Ayat 29. Bahwa manusia itu diberikan pilihan. Memang Allah izinkan, tapi Allah memberikan pilihan. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Jelas ini? Terus? Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Berarti poligami itu pilihan atau takdir? Pilihan. Pilihan. Silahkan memilih. Dan mohon maaf, laki-laki itu boleh nggak poligami? Boleh. Boleh? Boleh. Bukan.
Ya, pertanyaan saya, sebelum nanti saya, kan manusia diberikan pilihan, betul ya? Iya. Misalnya, kok tiba-tiba suaminya poligami, kenapa Allah izinkan? Kan itu pertanyaannya. Padahal saya yakin kalau Allah mengizinkan pasti tepat. Cuman kan manusia karena diberikan pilihan, Iya. akhirnya kan silakan bersikap. Pertanyaan saya sekarang saya ulang, suami boleh poligami? Boleh. Tapi ada komanya. Ini Bila yang harus mampu. disadari suaminya. Surat 4 ayat 3. Nah ini komanya. Komanya. Surat 4 An-Nisa. Jadi Al-Qur'annya jangan terputus di situ ya. Betul. Itu ada komanya ke suaminya. Nanti kasih tahu pertanyaannya. Apa komanya? Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, yaitu bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Boleh? Tapi komanya apa? Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, Ini masanya komanya. Si suami harus menyadari dia tuh bisa bersikap adil atau tidak. Terus? maka nikahilah seorang saja. Tuh. Berarti ini pilihan Jelas. atau takdir? Pilihan. Pilihan. Jadi Allah mengizinkan, tapi dia harus mengukur dirinya. Gitu. Jadi menurut ibu-ibu, Islam tuh menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan selama belajarnya clear sampai selesai. Iya, betul. Apalagi zaman dulu ya Ustadz ya. Nah. Lebih banyak lagi. Menjadi 4 itu kan setelah Nah, Al-Quran. pasti. Tapi dasar semua yang dilakukan harus berlaku adil. Betul. Kalau berlaku adil berarti sesuai petunjuk. Kalau tidak berlaku adil berarti sesuai hawa nafsunya. Jadi poligami bisa salah juga nggak? Bisa kalau dasarnya dari hawa Hawa nafsu. nafsu. Silahkan disampaikan ke ibu-ibu yang lain ya, biar tidak salah memahami tentang izin Allah. Luar biasa, luar biasa. Betul sekali. Ya, silahkan Mbak Tito, lanjut. Ya, saya tadi mungkin belum ini Mm-mm. Ustadz mengenai kalau ada perbedaan pendapat antara istri dan Oke. suami, Mm-mm. itu mungkin gimana Ustadz ya untuk dalam Baik. konteks pendidikan anak ini. Bagus. Langkah yang pertama adalah setuju atau tidak, di dalam ikhtiar itu apapun yang kita inginkan harus mengikuti petunjuk. Setuju nggak? Setuju. Kan manusia punya keinginan. Dan Allah pun punya keinginan. Kalau kita ingin tahu keinginan Allah, berarti kita harus mengikuti apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Kalau kita ingin tahu kan? Nah, kalau kita punya keinginan, lalu Allah punya keinginan, ketika nanti tidak sama, kita tetap dengan ego kita memaksakan keinginan, atau kita mengikuti keinginan Allah. Itu dulu dasarnya. Karena kalau misalnya suami punya keinginan, istri punya keinginan, tidak didasarkan mengikuti keinginan Allah, nggak akan ketemu Pak Tito. Setuju nggak nih? Setuju. Oke, berarti rumus yang pertama, tugas istri kepada suami itu apa sih? Terlepas emansipasi, terlepas egonya seperti apa, tapi tugas istri kepada suami itu apa ibu-ibu? Taat kepada suami. Karena Allah atau karena suami? Karena Allah. Oke, berarti kalau karena Allah nanti yang dilihat suaminya atau Allahnya? Allahnya. Kalau nggak sesuai dengan keinginan kita? Iya. Oke ya? Betul, betul. Kenapa taat itu begitu penting bagi seorang istri? Sebelum nanti saya jawab ya Pak Tito ya. Surat 66 At-Tahrim lagi. Ayat 10 dan ayat 11. Ini saya kasih analogi biar gampang. Surat 66 At-Tahrim ayat 10 dan ayat 11. Kenapa taat itu begitu penting bagi seorang istri? Dengerin ya istri-istri ya. Oke. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh. Logikanya masih surga atau neraka? Surga. Nabi kan? Nah, Nabi. tapi kita lihat terus. Di antara hamba-hamba kami, lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Kenapa tidak dibantu? Karena tidak sesuai dengan SOP-nya Allah. Terus? Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka.
Jadi kenapa taat itu harus penting sekali dalam keluarga? Karena neraka dan surga itu tergantung ketaatan si istri kepada suami. Lalu 11-nya, yang ekstrimnya lagi, dikasih contoh. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun. Nah, istri Firaun ya ini ya, logikanya Surga. masuk surga atau neraka? Neraka awal. Nah, tapi karena ketaatan kepada Allah, terus Ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." berarti apa? Ini bukan masalah suaminya Nabi Lut atau Firaun. Karena tugas istri itu taat kepada suami karena Allah, maka tetap Allah selamatkan. Nah, jadi nanti dasarnya seperti itu ya. Istri silahkan berargumen, silahkan berdiskusi. Tapi dasarnya hanya ketaatan kepada Allah. Jadi saat diskusi itu clear. Jadi jangan sampai, loh kan begini, saya benar, ini bukan masalah benar salah. Ini masalah aturan Allah. Suami tetap harus melindungi istrinya dari api neraka. Tapi tugas suami pun hanya menyampaikan. Maka istri pun hanya menyampaikan itu taat kepada Allah. Pertanyaannya nih, kalau benar-benar dua-duanya dengan niat menyampaikan, misalnya suami istri belum berubah, jadi masalah nggak kalau niatnya menyampaikan? Saya hanya menyampaikan ke Pak Tito. Terus Pak Tito nggak berubah, buat saya jadi masalah nggak? Kalau niat saya hanya menyampaikan. Enggak masalah. Oke, tapi kalau saya niat ingin merubah, saya menyampaikan, masalah. jadi masalah nggak? Masalah. Nah sekarang saya tanya, tugas suami dan istri itu merubah atau menyampaikan? Menyampaikan. Kenyataannya? Ingin merubah. Itu jadi masalah. Nah, Iya, jadi iya, iya. silahkan berbeda pendapat, silahkan berbeda ide, itu nggak apa-apa. Betul. Tapi dengan dasar, oh saya hanya menyampaikan. Nah itu yang kadang-kadang hilang, Pak Tito. Itu orientasi Nah, awalnya ya, jangan ingin merubah ya. loh, Ustaz. karena kalau merubah nafsunya atau dari petunjuk. Nafsu. Nah itu, maka yang terjadi setan masuk, akhirnya membuat permasalahan semakin pecah. Tapi kalau berdasarkan petunjuk, saya kan hanya menyampaikan. Bahkan kalau Bapak Ibu pahami, Nabi Muhammad saya ditegur oleh Allah ketika dia ingin merubah pamannya yang tadinya kafir menjadi Islam. Al-Baqarah 272. Surat 2 Al-Baqarah ayat 272. Apa kata Allah? Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia Itu kehendaki. tugas Nabi pun menyampaikan atau merubah? Menyampaikan. Kalau Nabi Muhammad saja menyampaikan, kenapa kita umatnya ingin merubah? Iya, betul. Berarti nanti toleransi jadi tinggi nggak Pak Tito? Jadi tinggi. Tinggi. Oh iya, saya hanya menyampaikan. Istri pun ya hanya menyampaikan. Akhirnya apa? Rahmat Allah turun lagi. Karena kita sesuai dengan petunjuk Allah. Insya Allah kok semakin akan tenang. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Luar biasa sekali hari ini. Pagi ini dapat ilmu yang sangat bermanfaat buat saya. Alhamdulillah. Sama-sama Ya. Pak Tito. Kita udah lama emang nggak bertemu ya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa episode podcast 2 ya kalau kita ketemu lagi Pak Tito. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Sebelum ditutup, Oh ya. menyambung dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh kaum ibu nih terkait tentang poligami. Iya. Dari pembahasan tadi kan berarti kita harus menerima kan itu terjadi atas izin Allah. Iya. Kemudian itu adalah pilihan si suami Betul. untuk poligami atau tidak, dengan syarat dia harus berlaku adil sesuai Ya. dari yang tadi sudah dibahas. Nah, kemudian ini apa langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh seorang istri Kalau sudah terjadi. yang sudah terjadi? Oke. Nah, itu bagaimana Ustaz? Pertanyaan saya, kalau suaminya sudah terjadi poligami, ya, yang namanya sudah terjadi itu bisa ditolak nggak? Tidak. Halo ibu-ibu? Tidak. Tapi ibu-ibu pun dikasih pilihan nggak? Silakan dipilih, dianggap sebagai masalah yang sangat besar, atau dianggap sebagai salah satu pintu masuk surganya si ibu-ibu itu. Ah Ustadz saya nggak mau lewat pintu sana. Ya silakan lewat pintu belakang juga nggak apa-apa. Karena surga itu ada 7 pintu untuk membuka itu. Kemarin benar ada pertanyaan, ada jamaah di Bandung. Ustadz saya kesal katanya. Suami saya poligami. Yang pertama. Tapi dia izin memang. Karena saking kesalnya saya suruh pilih yang ketiga. Jadi sekarang istrinya 3. Sekarang saya nggak kesal katanya. Jadi ternyata kata dia, ini dia sendiri yang ngomong ya bukan dari saya ya. 2 istri dia masih kesal karena masih kebayang nanti si suaminya
Gimana dengan istri yang kedua kan? Akhirnya dibuat 3 istri, akhirnya nggak kesal katanya. Karena kekesalannya dibagi menjadi 3. Tapi ini dia ya. Terus saya tanya ke jemaah yang lain, ibu-ibu, nggak ada Ustaz, saya nggak mau pakai pintu itu. Pilihan, betul ya? Pilihan. Jadi memang kalau kita tidak merasakan langsung dalam proses itu, mungkin kita nggak bisa bicara. Tapi kalau sudah merasakan, sudah mengalami. Karena saya bilang, loh kenapa ibu nggak milih cerai? Enggak, saya memang mau gimana, saya ingin bertahan. Jadi memang pilihan juga. Dan ternyata apa hikmah di balik itu? Allah memberikan rasa untuk keikhlasan si istri itu untuk mengikhlaskan ketiga lagi istrinya lagi. Jadi memang ini kalau kita bicara perintah Allah, mohon maaf ya, kalau kita bicara perintah Allah, kita tuh harusnya bicara dengan akal dan iman. Kalau saya tanya, kalau kita bicara perintah Allah, harusnya yang paling gampang menggunakan akal atau iman? Iman. Iman. Kalau akal kan memang memilih. Tapi kalau iman, percaya atau tidak. Kita buktikan sekali lagi ya sebelum ditutup ya. 37 ayat 102. Perhatikan. Kalau itu sudah perintah Allah, kalau pakai akal nggak nyampe ibu-ibu. Nggak akan nyampe. Kalau pakai akal. Tapi kalau sudah menjalani dengan iman, silakan nanti dirasakan. Coba. Surat 37 As-Saffat ayat 102. Apa kata Allah? Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ini perintah Allah, akal atau iman, Pak Tito? Iman. Kalau akal nggak akan ketemu, Pak. Iya. Masa Allah tega menyembelih? Kan begitu kan? Makanya kadang-kadang mohon maaf ya, ada memang perintah-perintah Allah yang memang nggak bisa dinalar dengan akal. Poligami, ayo secara umum, seorang istri bisa nggak nalar dengan akalnya? Enak aja, dia kan suami saya, kan begitu kan? Karena memang berpikirnya dengan akal. Tapi ketika kita sudah menjalani proses itu, menggunakan iman kita, nggak mungkin Allah akan menyiksa. Nggak mungkin Allah akan membuat menderita seseorang bagi yang memang benar-benar taat mengikuti perintahnya. Kan ini nggak masuk akal ini. Nabi Ibrahim begitu sayangnya kepada anaknya Ismail, tiba-tiba dapat perintah menyembelih. Kalau nggak ada iman di situ, maka tidak mungkin proses itu berjalan. Dan kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mau menjalankan perintah Allah? Rumusnya cuma satu. Karena dia yakin selama dia mengikuti perintah Allah, pasti selamat. Selama dia mengikuti pikiran sendiri atau nafsunya, pasti celaka. Makanya silahkan Bapak Ibu melakukan sesuatu, silahkan memilih silahkan. Tapi ketika itu adalah perintah Allah, saran saya ikuti saja dengan keimanan dan insya Allah pasti selamat. Gitu Pak Tito. Jelas ya? Lagi Ustaz, ini masih seru lagi. Oh masih seru. Karena saya seperti mendapatkan apa ya, perwakilan, mewakili dari yang ditanyakan oleh para istri itu. Kan begini Ustaz, memang poligami itu adalah hal yang sangat berat bagi seorang istri, sangat berat bagi seorang istri. Maka dibalik bisa dikatakan ini bisa dikategorikan sebagai ujian terberat seorang istri adalah ketika suaminya menikah lagi. Nah, ketika Allah mensyariatkan adanya poligami, pasti dibalik itu ada hikmah, ada kebaikan. Termasuk di dalamnya ketika seorang istri diberikan ujian suaminya menikah lagi. Sebenarnya ada rahasia hikmah apa sih dibalik syariat perintah syariat? Baik, saya balik dulu deh. Orang yang mendapatkan hikmah itu untuk semua atau tidak semua? Tidak semua. Tidak semua. Karena banyak orang pun yang tadi pelajaran yang tadi ya anak muda itu tanya. Kan saya dengan kemampuan saya bisa menyelesaikan. Iya, pertanyaan kedua, tapi akan mendapatkan hikmah. Karena hikmah itu tidak semua. Terus untuk siapa yang mendapatkan hikmah? Untuk istri siapa yang mendapatkan hikmah? Al-Baqarah 138. Jadi nggak semua sebenarnya. Jadi ada istri yang poligami gara-gara, yang penting saya dicukupi, beres. Tapi ada yang benar-benar berdasarkan keyakinan dan keimanannya. Coba. Surat 2 Al-Baqarah ayat 100. 3 ayat 138. Ya. Surat 3 Al-Imran ayat 138. Tadi balik lagi. Kewajiban istri yang pertama adalah taat kepada suami karena Allah kan. Nah itu yang mendapatkan hikmah itu yang itu. Silakan. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang taat kepada Allah, dasarnya sarananya adalah suaminya.
Jadi istri di poligami itu akan mendapatkan hikmah ketika memang niat dia adalah ketaatan dia kepada Allah. Suami akan mendapatkan hikmah dari poligaminya kalau memang niat dia adalah ketaatan kepada Allah, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Jadi jangan dicampur adukan sunnah. Iya sunnah, semua juga sunnah. Tapi ketika itu muncul dari hawa nafsunya, itu yang tertutup. Kan setan bisa di situ terus. Artinya sikap yang harus dilakukan sebaiknya Niat awal dalam melakukan itu karena apa? Kalau karena Allah, nggak mungkin Allah akan menterlantarkan hambanya yang memang diniatkan perintahnya karena Allah. Makanya kenapa Nabi Ismail, Nabi Ibrahim akhirnya melakukan eksekusi itu? Karena dia tahu, meskipun terjadi disembelih, dia selamat atau celaka nantinya. Meskipun nanti jadi disembelih misalnya ya, kira-kira Nabi Ismail, Nabi Ibrahim selamat atau celaka? Selamat. Selamat meskipun misalnya terjadi disembelih. Akhirnya apa? Allah buktikan kan? Stop. Jangan disembelih, ganti sama hewan kambing atau gibas kan? Kenapa? Karena Allah hanya ingin menguji ketaatan hambanya. Misalnya si suami ngomong, mah kira-kira kalau papa poligami boleh nggak? Tinggalkan pilihannya dua, menerima dulu atas izin Allah atau dilempar gayung, kan gitu aja kan? Nah ketika si istrinya, ya Allah saya terima, saya taat, Allah biasanya langsung rubah suaminya jadi nggak jadi, kan itu kita nggak tahu. Jadi sebenarnya yang Allah inginkan bukan masalah ketaatannya dulu ketika proses itu terjadi. Cuman istri sekarang mendengar berita itu saja siap-siap biasanya apa? Gayung, ember, apapun itu. Nggak tahu buat nyiram tanaman atau nyiram suami. Tapi kan sayang sama suaminya. Tanaman berarti. Disiram biar tumbuh. menarik, Ustaz. Ketika misalkan ada seorang suami izin ke istri, kemudian istrinya nerima, tiba-tiba dijadikan tidak jadi nikah. Dan dari teori ini seakan-akan saya jadi menangkap begini, bisa juga ketika ada seorang istri mendapatkan kabar suaminya sudah menikah, terus si istri itu menerima. Allah bisa jadikan hikmah yang diberikan itu adalah berupa apakah misalkan Allah akan memberikan kebaikan kepada istri tersebut atau pernikahan dengan istri kedua tidak berlanjut karena dia memilih istri pertama. Ini langsung testimoni aja ya. Jadi ada jamaah saya dulu waktu saya kajian di Jogja. Sama ceritanya. Ustadz, suami saya hampir 3 bulan ini selalu minta izin untuk poligami. Saya tuh udah emosi, udah kesal. Terus suaminya poligami? Ya belum. Pokoknya suaminya itu punya prinsip, saya akan poligami kalau istri saya mengizinkan. Terus dia bilang, istri mana yang mengizinkan ketika seorang suami minta kepada seorang istri, Ustadz, yang mengizinkan itu? Terus saya cuma bilang gini, Bu, benar nggak? Semua yang terjadi, yang menimpa ibu ini, di situ ada keinginan Allah. Akhirnya saya ceritakan ayat Nabi Ibrahim itu. Allah memerintahkan disembelih. Terus akhirnya Nabi Ibrahim dengan niat hanya ketaatan kepada Allah, akhirnya Allah stop, tidak jadikan. Terus maksudnya gimana Ustadz? Udah ibu, pokoknya bilang aja, ya saya terima dulu, saya akan berserah kepada Allah. Bukan emosi dulu. Toh juga nanti jadi tidak jadi kan Allah yang mengizinkan atau tidak. Loh jadi gimana? Ikhlas dulu diterima. Ikhlas itu bukan artinya diizinkan kawin loh ya. Ikhlas saja dulu bahwa ini sudah atas izin Allah. Mungkin Allah saat itu ingin menguji ketaatan ibu. Apakah melihat poligaminya atau ketaatan kepada suami karena Allahnya. Akhirnya apa dia bilang? Pasti suaminya kan pulang tuh dari kantor biasa, dia nanya, mah gimana? Gitu. Terus dia bilang, akhirnya dia terima tenang. Ya udah Pak, nanti Mama berdoa dulu kepada Allah. Semoga memang ini jadi jalan yang terbaik. Suaminya udah senang tuh. Wah, udah berubah nih istri saya. Sinyal-sinyal mau ngasih lampu hijau kan. Padahal saya bilang ikhlas dulu terima. Lalu berserah kepada Allah. Maka pilihannya akan 2. Allah bolak-balikan istrinya untuk bisa menerima poligami. Atau Allah bolak-balikan suaminya untuk tidak jadi. Kan cuma itu aja sebenarnya. Akhirnya si istrinya terima dengan ikhlas waktu itu. Saya terima Ustadz, waktu itu saya pelongkan, saya sholat hajat, pokoknya ya Allah saya serahkan ini yang terbaik kepadamu. Suami saya nanti yang terjadi apapun, saya kembalikan kepadamu. Apa yang terjadi? Besoknya, bulan depannya, suaminya nggak pernah lagi ngomong poligami.
Ternyata Allah bolak-balikan hati suaminya. Nggak untuk jadi. nggak jadi Ya poligami. Allah, ujian aja ya. Makanya sebenarnya orang tuh ketaatan kepada Allah tuh penting. Karena setan tuh inginnya begitu. Iya. Toh ditutup-tutupi juga kalau setan udah masuk poligami jadi itu. Iya. Tapi kan bukan begitu. Allah hanya sekedar menguji ketaatan. Seperti Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail. Tapi orang kan udah takut duluan. Nanti bagaimana. Padahal Allah yang mengatur segala urusan. Gitu. Jelas ya Ustaz Mas ya? Baik. Baru saja kita sudah mengikuti materi yang luar biasa tentang keluarga. Mulai dari tentang apa peran suami, istri, anak, dan bagaimana mendidik mereka. Dan di dalamnya juga tadi kita membahas tentang poligami. Hal yang sangat sering tadi ditanyakan oleh jamaah. Nah, untuk jamaah yang mengikuti podcast ini, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan tambahan silahkan disampaikan di kolom komentar, yang semoga itu bisa menjadi kajian lanjutan kita tentang tema keluarga ini. Semoga dari yang sudah kita sampaikan tadi bisa bermanfaat dan akhirnya bisa membawa ketenangan dalam hidup kita untuk kebaikan kita menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih semuanya. Astaghfirullahaladzim jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.